Pujian syukur kami naikkan Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Hingga di penghujung tahun ini Tuhan, kami sungguh rasakan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh rasakan penyertaan-Mu yang tak pernah habis. Kau selalu pegang tangan kami Bapa, melalui hari-hari yang berat Bapa, melalui tahun yang berat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapa untuk selalu mengecap kebaikan-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu merasakan kasih-Mu yang luar biasa Bapa, dan kami limpahkan dengan ucapan syukur kami Tuhan. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau, kami mau bawa pujian kami mau bawa suara kami Bapa. Biarlah ini menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah dan beracaralah dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita bersama, kita angkat pujian, kecaplah dan lihat.
mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Allah yang selalu setia di sepanjang musim kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu bersama kami Bapa. Sepanjang tahun ini kami tahu kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami memiliki Allah yang kuat, Allah yang jauh lebih besar dari apapun itu. Thank you Jesus. And this is our worship, Lord.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
surgawi, kami datang lagi kepadamu pagi hari ini dengan rasa syukur dan hormat kami, oleh karena kami boleh melihat betapa luar biasanya pertolongan kasih dan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang ajaib, supaya kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca untuk kita di ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Tema hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya, rasakan dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kapan kita menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan? Setiap saat dalam hidup kita. Detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun demi tahun. Ratapan 3 ayat 22-23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan itu telah dan terus akan kita alami dalam sepanjang hidup kita. Karena kalau bukan kebaikan Tuhan, siapakah yang bisa menambahkan sehasta dalam hidupnya? Matius 6 ayat 27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita karena kebaikan Tuhan dan karena kasih Tuhan atas hidup kita. Di saat seperti apa kita merasakan kebaikan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita merasakan kebaikan Tuhan di saat senang, susah, di saat sehat, sakit, di saat kaya, miskin, saat panas atau hujan, saat aman atau tidak aman. Artinya kita dapat merasakan kebaikan Tuhan di setiap musim hidup kita. Saat menyenangkan dan tidak menyenangkan, Tuhan tetap baik. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan kebaikan Tuhan? Yang pasti, bagi orang percaya, hal yang dilakukan ketika dia melihat, mengecap, dan menikmati kasih Tuhan adalah mengucap syukur, berterima kasih, karena hanya itu saja yang dapat ia lakukan di dalam hidupnya yang diberikan kepada Tuhan di saat semua yang baik kita nikmati di dalam anugerahnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki bagimu. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur karena kita telah dan terus akan menikmati serta merasakan semua kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Ada begitu banyak cerita, pengalaman, kenangan
yang baik dan indah yang kita alami bersama Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, sehat, kuat, dan diberkati dengan semua yang ada pada kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, sahabat, harta yang kita punya, itu karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, tahun 2020 adalah tahun yang istimewa dan luar biasa, yang tidak saja dinikmati oleh warga gereja GKRI Philadelphia Bekasi, tetapi semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia, dengan adanya pandemi yang begitu mengkhawatirkan, yang begitu menakutkan. Tapi satu hal yang pasti, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya jauh lebih hebat. Darahnya telah tercurah untuk menudungi, melindungi, dan memberi kesembuhan, bahkan menjamin seluruh hidup kita. Firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, membebaskan dan meluputkan. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Mazmur 34, 8, 9 dan ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudara, Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis hanya ingin menggerogoti, menghancurkan, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Hidup dalam damai, hidup di dalam pengharapan, hidup dalam sukacita, hidup dalam kemenangan dan kebahagiaan, karena Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Daud sungguh merasakan dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi, dalam keluarga, pelayanan, dan bangsanya. Pengalaman hidup dengan Tuhan secara pribadi, itulah yang membuat kita melihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi, pemazmur sangat merasakan bahwa di dalam ayat 9, Tuhan adalah pelindungnya dan Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 11, Tuhan adalah jaminannya, yang selalu menyediakan semua yang ia perlukan, yang ia butuhkan dalam hidupnya. Tuhan adalah pemelihara hidup secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dalam situasi sulit yang Daud alami, dia tahu bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Dia mengalami Tuhan dan kuasa pertolongan yang ajaib, yang luar biasa secara nyata dalam hidupnya. Karena itu dari bagian firman Tuhan ini, Daud mau mengajarkan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk kita tetap mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Maka kita harus memiliki sikap hati yang pertama di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Artinya, orang yang mengecap atau yang merasakan kebaikan Tuhan
harus memuji Tuhan pada segala waktu. Bagian yang pertama, memuji Tuhan pada segala waktu. Orang yang suka memuji Tuhan adalah orang yang memiliki iman kepada kuasa dan pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib. Sekalipun dia belum melihat, dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Daud memuji Tuhan karena dalam situasi yang terjepit, Tuhan memberikan dia inspirasi. Tuhan memberikan dia ide, sehingga dia terhindar dari Abimelek. Itu dapat kita baca di dalam ayat 1 dan 1 Samuel pasal 21 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, mari kita terus memuji Tuhan dengan cara menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, pergumulan kita, bangsa dan negara kita kepada kuasa dan perlindungan Tuhan, supaya kita melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Kita memuji Tuhan, dan ketika kita memuji Tuhan, maka saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan yang kita percayai di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian yang kedua yang kita renungkan di dalam ayat yang ke-5, 7, dan 11. Supaya kita tetap mengecap dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mencari Tuhan. Kita harus memandang kepada Tuhan. Ayat 5 dan 7 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita mengutamakan dan melibatkan Tuhan, maka pasti kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada kebahagiaan, ada sukacita dan kegembiraan yang keluar dari hati kita. Firman Tuhan katakan, apa orang yang mencari Tuhan tidak akan dibuatnya malu. Orang yang mencari Tuhan tidak akan dipermalukan dan tidak akan mengalami kekurangan satu apapun yang baik. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang mencari Tuhan akan beruntung. Orang yang mencari Tuhan akan beruntung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bapak, Ibu mau beruntung dalam hidup? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kita akan beruntung. Orang yang mencari Tuhan akan dipelihara, akan dibela, akan diberi penghargaan, akan dipromosikan, diangkat, dan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Daud dalam hidupnya selalu mencari Tuhan.
Karena itu dia beruntung. Mari terus kita mencari Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita pun mengalami keberuntungan demi keberuntungan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tetap mengecap dan menikmati kebaikan Tuhan, maka ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang mencerminkan tanggung jawab di dalam melakukan apa yang dikerjakan dengan sikap hati yang jujur, baik, penuh sukacita dan tanggung jawab. Tuntas melakukan segala sesuatu sampai selesai. Taat dan setia. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah menjadi pekerja yang baik, bukan menjadi penonton yang baik. Artinya dia mau melakukan semua yang Tuhan percayakan dalam ketulusan hati, dalam ketaatan kepada Tuhan. Daud dapat melihat dan merasakan kebaikan Tuhan karena dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Jujur, rendah hati, dia suka bertanya kepada Tuhan dan selalu memuji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini. Dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, tapi pelayanan kita dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan tetap mengingat firman Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari situlah ada datang berkat-berkat Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini, mari kita merenungkan lagi akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita hari lepas ke sehari. Dengan tetap memuji Tuhan di segala waktu, kesempatan dalam kehidupan kita. Kita mencari Tuhan dengan tetap memandang Dia, mengiring Dia di sepanjang kehidupan kita. Dan kita belajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya lewat kehidupan dan panggilan kita, sekali lagi nama Tuhan ditinggikan. Biarlah di tahun yang akan kita lewati ini, semua yang baik yang sudah kita rasakan menjadi pengalaman hidup tersendiri untuk kita bawa di dalam kehidupan kita di tahun yang akan datang, dalam satu pengharapan bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik, yang berarti bagi kita. Karena firman Tuhan katakan, rancangannya ada rancangan masa depan yang penuh harapan bagi mereka yang hidup mengasihi dan mencintainya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyafaat. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah kami tetap merasakan dan menikmati semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari, supaya di sisa hari hidup kami mampu mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa, kami boleh ada di penghujung tahun ini dengan semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Kami hanya bisa katakan terima kasih karena semua yang berarti sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Doa kami supaya Tuhan Engkau menolong kami lagi di dalam menjalani hari-hari kami yang ada di depan, secara khusus memasuki tahun 2021. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami di tahun 2020, maka di tahun 2021 pun kami akan merasakan dan melihat lagi kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar. Dan kami boleh hidup di dalamnya, menikmati itu di dalam hormat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berkati hidup mereka, usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan kehidupan pelayanan mereka. Biarlah Engkau teguhkan iman, harap, dan kasih mereka kepada Tuhan. Supaya ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai situasi dan keadaan, mereka tetap memuji, menyembah Engkau, mengiring Engkau dengan tetap percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Terima kasih, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka yang lemah dan berkesusahan. Kami berdoa Tuhan cukupkan semua yang menjadi kebutuhan dan kerinduan hati mereka. Dan Tuhan bukakan hal-hal baru, berkat-berkat baru dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan akan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di berbagai tempat di dunia ini. Tuhan pun berkati hidup mereka supaya mereka dapat menyalurkan kasih sayang Tuhan di dalam setiap pelayanan dan ada banyak orang yang diselamatkan. Kami sungguh bersyukur kami ada di negara dan bangsa ini. Karena itu kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, semua jajaran yang ada di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Hikmat, kesehatan, dan kekuatan wibawa Allah atas mereka. Sehingga semua yang mereka kerjakan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau sendiri lagi yang menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, supaya mereka menjadi saluran berkat untuk pengembangan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk situasi politik, ekonomi, keamanan di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Kesehatan, kami berdoa supaya Tuhan tolong semua yang masih terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah menghancurkan, menyelesaikan, dan Tuhan sudah menyembuhkan semua orang-orang sakit. Sehingga tidak ada satu virus apapun yang mampu mengganggu kenyamanan kami. Tapi kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati para dokter, para medis, mereka yang bekerja untuk menolong setiap orang-orang yang sakit. Tuhan memberikan kekuatan ekstra dan sukacita di dalam menjalankan tugas tanggung jawab, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, negara dan bangsa kami, daerah di mana kami tinggal, Kota Bekasi. Tuhan berkati Bapak Wali Kota bersama seluruh jajaran sampai tingkat RT RW di lingkungan gereja ini, masyarakat bangsanya. Tuhan, Engkau pun menolong. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini hidup kami persembahkan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan
persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus